Baru 18. Halo. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. How are you, students? How are you? How are you, everybody? Alhamdulillah. Oke. Sambil nunggu yang lain, kita lanjut aja lah ya, kakak-kakak. Ya, semua di unmute dulu ya kak ya. Semua ditutup dulu. Oke. Ini saja yang kedua kali, jadi agak masih jerjoji. Baru 22. Kita tunggu yang lain. Oke. Jangan lupa absen ya. Kayak biasa kan? Kayak mana absennya? Di chat. Absennya masih di chat kan? Oke. Iya, sip. Jangan lupa ya, Kak. Sip. Makin banyak kok ya. 11 orang lagi belum masuk. On time lah, kakak-kakak. Sip. Wah, ada suara kereta. Siapa yang belum unmute itu? Ngoeng. Kayak dari mana nengoknya, lupa kak. Oke. Kita lihat ini dulu ya. Cemana nengoknya nih? Lupa kakak. Oi, mau nge-share kayak. Oh, udah. Mana dia? Oh, gitu. Oh, iyalah. Oh, itu tadi ini partisipan ya. Oke, sip. Ya, apa itu? Tadi nampak mukanya. Mana dia? De. Mana orangnya? Dea, apa cerita? Mana orangnya? Siapa yang ngomong tadi? Hah? Orangnya mana sih Deanya? Nggak dengar apa? Kenapa maksudnya? Jaringan nggak ada. Jadi kayak mana? Tadi kalau nggak salah nampak lah dia di sini. Ya udah. Oke. Usahakan ya kak. Oke. Nah, udah lihat ini, nampak? Nah, last week kita belajar apa? Ada yang masih ingat minggu lalu? Minggu lalu kita belajar apa kak? News item text news items ya. Text news items. News items kita sebut dia dengan ya teks berita ya. Teks berita. Kita lihat. Nah, this is it.
Nah, kemarin kita sudah ini ya, untuk apa namanya, generic structure-nya udah ya, generic structure kan sudah kita pelajarin kan. Kalau untuk news items, purpose-nya ini udah dicatat apa belum? Udah catat belum? Udah diambil catatannya? Ada yang udah? Belum? Ada yang? Oke, yang belum silakan dicatat. Kakak-kakak dilihat dari sini aja bisa nggak? Lihat dari ini kita. Nampak nggak? Nampak nggak? Nampak kan? Oke, sip. Nah, jadi ini kan nanti ada rekaman lagi ya. Rekamannya lagi nanti ada di-share kan. Catatnya dari situ aja ya. Kita nggak usah bagikan ininya ya. Kita nggak usah bagikan slide-nya ya kan. Kakak-kakak lihat dari situ aja, dari YouTube ya. Nah, I want you to take this note. Ini tolong dicatat. Nah, oke, purpose-nya. Apa artinya purpose? Siapa yang tahu? Purpose artinya adalah good. Purpose artinya adalah tujuan. Jadi setiap teks, setiap jenis teks yang Ananda pelajari, yang kita pelajari dari mulai kalian kelas 7 sampai sekarang kelas 12, itu semua teks memiliki purpose, atau kalau untuk dalam bahasa RPP-nya kita sebut dia dengan social function atau fungsi sosial. Apa fungsi sosial dari news items? Apa purpose dari news items? Dia adalah to inform readers or listeners about events of the day. Jadi tujuannya adalah to inform readers or listeners about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Kita artikan, menginformasikan kepada pembaca atau pendengar tentang peristiwa hari ini. The events, peristiwa-peristiwa tersebut are considered, dianggap newsworthy or important, dianggap penting. Paham ya? Berarti to inform the readers or listeners about newsworthy or important events of the day, gitu kalau untuk membuatnya menjadi lebih ringkas supaya tidak dua kalimat. Oke. And then what is the generic structure? Apa struktur generiknya? Kalau kita bilang struktur generik, artinya adalah bagian-bagian dari teks tersebut. Jadi kalau news items, struktur teksnya yang terdiri dari, yang pertama adalah headline, the title of the news. Biasa namanya teks news item ada ininya, apa namanya itu, title-nya, judulnya. Judul itulah yang saya bilang eye catching dia. Judul itu yang menarik orang kan. Judulnya ini. Ya, kalau kalian lihat di apalagi sekarang kalau di berita-berita yang online itu, apa dibikin orang itu supaya dibaca orang beritanya kan. Padahal waktu ditengok, apa rupanya isinya. Isinya rupanya, ya Allah, bukan receh lagi namanya, entah apa lagi. Oke. Nah, headline itu title-nya. Kemudian summary of the events. Nah, biasanya diawali dengan summary dari kejadian tersebut. Kemudian ada quotes. Quotes itu adalah kutipan-kutipan. Ya, yang minggu lalu kita sudah lihat dia dari buku ya. Sekarang kita lihat dia dari ini. Ini adalah slide, dari slide ini. Kita lihat ya. Oke. Jadi headline itu isinya adalah one of 4 remaining young turtles dies in China. Nah, itu kalau kita lihat dari teks ini. Nih, dari teks yang di sini tadi agak susah kita lihatnya. Nah, ini one of 4 remaining young turtles dies in China. Ini contoh dari teksnya. Itu untuk kalian supaya lebih gampang mempelajarinya, boleh kalian lihat dari, udah punya textbook apa belum? Textbook yang dari bisa dipegang-pegang, bukan yang abstrak ya, yang konkret. Ngerti maksud saya enggak? Bukan yang e-book yang saya kasih. Buku betulan yang bisa dipegang, udah dapat? Iya, buku paket ya, susah kali bilang. Buku. Belum dapat buku paket ya?
Oh, ya. Iyalah. Jadi ebook itu aja lah kan. Ebook itu bisa jelas nggak kalian pegang? Kayak kalian pegang. Kalian tengok ebook yang saya kasih nggak apa-apa lah ya. Iya, betul pula. Iya kan. Dari bisa sih kalau kalian rajin, kalian print sendiri itu pakai hitam putih aja supaya nggak ngabisi tinta merah, supaya lebih hemat. Pakai kertas-kertas bekas kalau kalian rajin sebelum datang buku kita bisa kalian print sendiri. Print kertas itu apa namanya? Ini kan udah mau selesai, kita udah mau ujian pas. Jadi kalian bisa entah nanti banyak waktu bisa di sebelum kita dapat buku teks kalian print aja itu ebook yang saya kasih ya, manjat dawa-jada ya kan. Oke, nggak apa-apa lah ya, gini-gini dulu kita ya kak, sabar lah ya. Tuh itu contohnya tadi ya, headline atau title dia ini. Kemudian summary of events itu, nah kalian juga sudah belajar ini kan teks berita dalam bahasa Indonesia. Udah belajar nggak? Udah. Nah ada 5W1H itu loh, ya kan? Tuh 2, 3, 4, 5. 1H how. 5W who, what, where, when, why. Kemudian satu lagi how. Tuh. Kemudian itu contoh who-nya, who-nya itu artinya siapa. Kemudian what, ya, what happened, where, di mana kejadiannya, when, kapan, why, kenapa, the cause berarti penyebabnya. Kemudian quotes itu adalah kutipan-kutipan. Nah biasanya dia seperti ini dalam bentuk direct atau indirect. Kutipan bisa dalam bentuk direct langsung atau indirect yang tidak langsung. Tuh sampai sini paham? Ini dia. Oh my god. You want to learn about this? Tuh nih, ini dia. Ini dia namanya apa sih kita bilangnya? Direct indirect ya. Direct indirect speech. Oke. Siap kita belajar ini. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan bagus-bagus, oke? Nah, direct indirect text adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Direct indirect text adalah kalimat langsung dan tidak langsung, atau kita sebut dia dengan reported speech. Itu nama pelajarannya. Oke. Nah, ini pelajarannya lumayan susah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tinggal menghilangkan tanda kutip lah, paling seperti itu. Atau namanya bahasa kita sendiri, it's not so difficult, right? Tapi ini bahasa orang. Belum lagi kalau kita harus change the tenses. Tenses aja kita belum paham. Di sini kita disuruh untuk merubah-rubah tensesnya. Jadi kalau dari direct ke indirect itu tensesnya mundur satu langkah kita bilang. Jadi kalau simple present di direct kita buat indirect jadi simple past. Kalau present perfect di direct, indirectnya jadi past perfect jadinya. Nah, susah kan? Present continuous jadi past continuous. Mundur dia, makin mundur ke belakang. Oke, perhatikan ini. Ini contoh. Ini direct, yang di sebelah kiri direct, yang di sebelah kanan adalah indirectnya.
Cindy says, I like ice cream. Si Cindy berkata, saya suka es krim katanya. Cindy says that she likes ice cream. Di sini dia tidak berubah sama sekali. Wow. Nih, kenapa tidak berubah tensesnya? Ini tidak berubah tensesnya. Dari mana taunya tenses nggak berubah? Ada yang bisa? Si Cindy itu dari di baris yang pertama. Dari mana taunya kalian itu tensesnya nggak berubah? Come on, speak up. Apa itu? Who's speaking? Ica, Alisha. Ya betul. Jadi ini baris yang pertama ini tensesnya apa kak? Tensesnya. Very good. This one is simple present. Very good. Nah, Cindy says I like ice cream. Nah, ini yang direct ya. Ini kalimat langsung. Cindy berkata, saya suka ice cream. Itu kalimat langsung. Ini simple present ya. Why? Because we use verb one here. Very good. Because we use verb one here. I like. Kemudian ketika dirubah menjadi indirect speech, Cindy says that she likes ice cream. Bagaimana lah ini jadinya? Seram kali kan? Tuh, saya pun merasa ini seram sekali. Apalagi mengajarkan secara offline aja di depan kelas susah minta ampun, apalagi online lain bola. Nah, kita coba aja. Hilang. Ini dia. Oke. Cindy says-nya tetap ya, cuman ketika kita mau rubah dia ke dalam kalimat yang tidak langsung, ada kata that di situ. Bahwa artinya. That di situ artinya bukan itu ya. Artinya bahwa. Bahwa. Jadi Cindy berkata bahwa kayak itu. Nah, I-nya diganti menjadi she. Kenapa? Karena I di sini dia mengacu ke siapa? Cindy kan? I ini maksudnya Cindy kan. Nah, ketika kita buat dia menjadi kalimat tidak langsung, kita bilang Cindy berkata bahwa dia suka ice cream gitu. I-nya kita ganti menjadi yang berbicara. Siapa yang berbicara? Cindy. I-nya kita ganti menjadi yang berbicara, yaitu si Cindy. Cindy kata gantinya apa? She. Pas di sini ya. Cindy says that she likes ice cream. Pakai S. Tuh, likes udah dingin pakai es krim, dia likes-nya pakai es lagi. Likes ice cream. Tuh. She likes ice cream. Oke. Nah, kan saya bilang tadi berubah. Kenapa ini enggak berubah? Ya, jadi ada pernah Ustazah baca kalau sesuatu yang masih seperti itu pada waktu kita membuatnya ke dalam kalimat tidak langsung. Ini misalnya gini, si Cindy kan suka es krim katanya, terus kita buat dalam kalimat tidak langsung. Kalau kita buat kalimat tidak langsung kan gunanya kita mau menyampaikan kembali apa yang disampaikan sama si Cindy gitu kan. Nah, jadi waktu kita menyampaikan kembali apa yang disampaikan si Cindy, dia masih suka es krim atau enggak? Masih kan? Nggak mungkin kan gara-gara kita sampaikan sama si kawan kalau si Cindy suka, tiba-tiba dia jadi nggak suka es krim. Dia masih suka. Jadi sesuatu yang masih seperti itu ketika kita membicarakannya kembali atau kita membuatnya dalam kalimat indirect speech, nggak apa-apa kalau nggak dirubah ke dalam bentuk tenses yang lain. Paham maksud saya? Paham nggak? Paham? Hampir aja bang. Paham, alhamdulillah. Oke, good. Nah, jadi sekali lagi ya, ketika kita menyampaikan kembali sesuatu yang diucapkan secara langsung dan keadaannya masih seperti itu, masih tetap, makanya tensesnya boleh tidak berubah. Paham ya? Oke. Nah,
Selanjutnya, Leon said, I am living in Surabaya. Oke, Leon berkata, I am living in Surabaya. I'm living in Surabaya, bukan I'm living on the Zeppelin. I'm living in Surabaya, katanya. Leon said that he was living in Surabaya. Nah, kita sampaikan seperti itu. Mungkin ini dirubah nih. Ini yang berubah nih. Contoh yang kedua ini berubah. Tuh, tensesnya ini berubah. Kenapa? Saya bilang tadi, kalau memang dia masih tinggal di Surabaya, kayak mana saja? Ya udah, gampang aja ya kan. Kalau nggak mau keluar rumah ya udah nggak usah. Tapi, nah di sini kan disuruh kita terampil bagaimana menggunakan apa namanya itu tenses. Nah di sini memang harus dituntut teliti sekali kita. Tenses ini kita tanya lah dulu. Baris kedua ini tensesnya apa? Tengok dulu yang betul. Iya, continuous apa? Very good. Ayo kita tengok dulu yang betul. I am living in Surabaya. Ada to be, ada verb ing. Berarti present continuous. Oke. Present continuous. Present continuous. Nah, present continuous berarti kita rubah menjadi past continuous. Very good. Present continuous kita rubahnya menjadi past continuous. Good. Jadi I am living in Surabaya menjadi he was, karena I di sini dia mengacu ke siapa? I di sini mengacu ke siapa, Kak? Siapa? Good. Si Leon yang berbicara. Karena si Leon yang berbicara, Leon biasanya cewek apa cowok itu? Cowok ya. Nah, makanya kita ganti dia menjadi he di sini. Am-nya menjadi was, ngikut dari subjeknya he. Ngikut dari subjeknya he. Jadi he was living in Surabaya. And then Mr. Dodit said I brought a car yesterday. Oh, ini makin pening kepala otak kita. Kenapa pening? Tensesnya apa ini, Kak? Yang ketiga nih. Simple? Simple past. Very good. Simple past Ustazah bilang berubah jadi apa? Simple past berubah jadi apa? Past perfect. Very good. Nah, bisa lihat kalian dari sini. Mr. Dodit said that. Nah, yang ngomong Mr. Dodit jadinya he ya. He bought jadi past perfect, jadi had bought a car the day before. Nah, yesterday ini pun berubah juga, Kak. Yesterday itu berubah juga. Nah, ada ketentuannya itu, ada tabelnya. Nah, jadi kalian harus hafal. Yesterday dia berubah menjadi the day before. Tuh, sedep kan? Serem-serem sedep. Oke. Dah nggak usah kalian apakan kali pening, nggak ada ditanya nungkar nangkir nanti kita ya. Nggak perlu kita lulus ini biar masuk surga apa itu. Santai aja. Oke. Nah, tapi kalian kerjakanlah ini. Coba. Ada yang bisa nomor 1? Nomor 1. Amel said, I know his name and address. Terus kalian jangan bingung sama ini ya. Ini reporting speech namanya. Jadi kalau ini nggak apa-apa, nggak usah berubah aja. Amel said. Nah, ayo siapa yang mau nomor 1? Tunjuk asbes. Jangan kalian tunjuk tangan kalian di situ. Di sini ada aplikasi. Ada yang suruh pakai tangan jadi tunjuk tangan kan? Apa namanya? Ya. Ada? Bisa? Siapa yang mau raise hand? Come on.
Ya Allah, siapa? Silina menjerit. Silina, saya harus selala katanya. Minta gigit. Iyalah. Minta digigit. Come on. Digigit. Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa nomor 1 dapat jodoh soleh, cepat. Ayo. Waalaikumsalam, hati-hati. Oke, Tasya. Tasya Alfia Wardah. Come on. You are raising your hand, right? Come on, speak. Nah. Nah, no-nya kayak mana itu, Kak? Berarti you udah tentukan ini kan tensesnya apa? Berarti kita rubah menjadi simple past. Iya, udah betul, cuman you keliru dalam merubah regular ini, regular verb. No, regular atau irregular? No. Iya, gitulah dia. Kayak mana menghilangkan hitam-hitam di atas nih, Dek? Hah? Hide floating, meeting controls. Oke. Lupa. Ups. Bentar ya. Kita bikin ininya dulu ya, Kak ya. Benar nggak yang dibilang sama Tasya Alfia Warta? I forgot. What should I call you? Iya, dibilangnya nggak ada, nggak bisa dia. You panggilannya Tasya atau Alfia atau Warda? Kak lupa susah, Kak. Is it time's up? Oh, satulah dulu kami, nggak bisa. Astagfirullah. Okay, can you see this? Kenapa I can see your face so white here? Ketutup dia. Kayak mah? Ya Allah, jariku. Kakak tutuplah tadi itu, ya Allah ya Tuhan. Ketutupku lagi Cuma lah ini jadinya. Apa kan dulu ini? Oh my god, kalian masih nampak nggak? Apa yang ada di layar? Apa yang ada di layar? Ini memang wak lama inilah. Itulah terpencet-pencet, payah kali pula. Kan payah, wak lupa.